kita dimudahkan dan dilancarkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Mungkin adik-adik ada yang ingin memimpin doa? Nah, aku yang akan memimpin doa. Sebelum kita memulai pelajaran ini, alangkah baiknya kegiatan ini alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan agama kita masing-masing. Doa selesai. Oke, terima kasih kepada adik yang sudah memperkenalkan kita pada hari ini. Nah, sebelum itu kita di sini nanti kita tahu adik-adik hafal Pancasila kan? Nah, nanti kita berdiri. Saya mengucapkan Pancasila. Teman-teman mohon mengulanginya ya. Ya, adik-adik silakan berdiri. Oke, kita mulai ya. Pancasila. Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, baik, terima kasih adik-adik. Saya silakan duduk kembali. Oke, sebelumnya saya sangat-sangat mengucapkan terima kasih kepada adik-adik yang telah meluangkan waktu berharganya untuk mengikuti kegiatan PKCK hari ini. Saya sangat mengapresiasi adik-adik. Terima kasih untuk semuanya. Sama-sama, Kak. Dengan senang hati. Oke, terima kasih. Di sini saya ingin tanya nih adik-adik, sebelumnya pernah nggak sih melakukan PKCK? Belum pernah? Ada yang nggak pernah? Laila ini Kak Laila. Ada Unimed juga Kak, sama kayak Kak Laila. Oke. Nah, berarti kalian ingat nggak siapa itu PKCKO? Kalau Kak udah capek itu mau lupa ya. Nah, oke, sini Kakak jelasin ulang ya. PKCKO itu pendidikan, singkatannya itu dari pendidikan, cerdas, karakter, format, kelompok. Nah, artinya itu di sini kita memanfaatkan suatu kelompok untuk memahami atau membahas nilai-nilai bukti cerdas Pancasila kehidupan sehari-hari. Nah, sampai sini teman-teman ada yang ingin bertanya kira-kira? Cukup ya, pas? Nah, setelah dari saya jelaskan nih pengertiannya, kira-kira teman-teman tahu nggak sih apa itu tujuannya? Tujuan dari PKCKO ini? Oke, terus yang lainnya? Oke, bener ya. Yang adik-adik di sini bilang, nah tujuan PKCKO itu dari yang tadi Kakak bilang itu untuk memajukan anak bangsa juga bisa ya. Dan apa tadi Kakak bilang? Bisa diulangi? Oke, supaya maju. Nah, oke, di sini saya jelaskan ya, tujuan dari PKCKO itu adalah untuk mengembangkan anggota kelompok menjadi pribadi yang lebih baik dalam menerapkan nilai dan bukti-bukti Pancasila. Nah, adapun tata cara pelaksanaan dalam PKCKO ini, yang pertama itu adik-adik ini saya di sini sebagai PK. PK itu pemimpin kelompok dan adik-adik itu sebagai AK. AK itu anggota kelompok. Nah, yang kalau di sini itu adik-adik diminta berpendapat aktif kayak memberikan saran, ide, pendapat gitu. Nah, jika adik-adik ini mau mengeluarkan pendapat itu silakan angkat tangan terlebih dahulu ya. Dan jika teman kita lagi berbicara nih, kita harap menghargainya ya. Nah, terus di dalam PKCKO ini nanti saya membagikan buku ini namanya Bukti-bukti Nilai Karakter Cerdas. Nah, nanti kita membahas topiknya sesuai yang ada di buku ya. Nanti disebutkan dia dibagi apa, nomor berapa, unsur berapa. Nah, mungkin itu pada cara pelaksanaannya. Nah, dalam PKCKO ini juga ada namanya asas. Nah, di sini tuh ada 5 asas teman-teman. Yang pertama itu asas kekinian. Nah, di dalam asas kekinian itu kita ini membahas topik yang lagi viral, yang lagi naik daun. Lalu yang kedua itu asasnya namanya asas sukarela. Nah, teman-teman secara sukarela tadi datang ke sini. Oke, baik. Nah, yang ketiga itu asas keterbukaan. Nah, di sini teman-teman diminta untuk secara terbuka nih menyampaikan pendapat, ide, dan lain-lainnya ya. Dan tidak ada paksaan dari manapun ya. Lalu yang keempat itu ada asas kerahasiaan. Nah, teman-teman jika ingin menyampaikan ide itu jangan takut ya, jangan takut sampai diceritakan kemana-mana. Nah, kita punya asas kerahasiaan itu gunanya untuk menjaga rahasia kita bersama ya. Kita hanya melakukan kegiatan ini berarti di luar sana nggak boleh dengar ya apa yang kita lakukan.
kan. Nah, lalu yang kelima itu adalah ada asas ke norma aktiva. Nah, asas itu kita mematuhi norma-norma dan peraturan yang berlaku. Mungkin itu 5 asas yang ada dalam PKCKU. Mungkin bisa dipahami atau ada pertanyaan lagi? Cukup. Oke, selanjutnya kita nih ada main game nih. Sebelumnya kan belum kenal nih siapa kita kan. Nah, jadi kita sini mau main game. Game itu gini, Tepuk, Gigi, saya, Ayla. Nah, kan Ayla nih ke kawannya. Bisa diulangi, kita ulangi. Gak usah dibilang pokoknya. Ini saya, Ayla. Maksudnya kalian itu ngucap ini Nama sendiri. Saya, Ayla. Namanya siapa? Lili. Berarti saya Lili gitu. Baru tunjuk ke kawannya. Gini. Saya Ayla. Tunjuk pokoknya jangan dibilang. Gini loh. Salah kalian. Gini. Mana ya? Namanya dibilang. Coba kita coba ya. Saya Ayla. Gini dulu. Saya Lili. Gitu. Lupa kan? Gak susah kali ya. Bisa. Terus tunjuk namanya. Iya. Oke, mau dicoba dulu atau langsung dimulai? Coba dulu ya, kita coba ya. Ayo sama-sama. 1, 2, 3. Saya Ayla. Lupa. Lagi kita coba lagi ya. 1, 2, 3. Saya Ayla. Saya Lili. Nah ya, lanjut. Atau mau sendiri aja, nggak usah bareng-bareng. Oke, mulai. Saya Jenny, bukan saya Novi. Oke, mau sendiri. Ini mau ulang atau langsung? Udah langsung aja Kak, langsung aja ya. Dengar Kak dulu ya, nanti kesini. Oke. Saya Ayla. Saya Lili. Saya Bunga. Saya Jenny. Saya Novi. Saya Putri. Lagi Bapak. Saya Ica. Oke, terima kasih. Nah, oke teman-teman, nah gunanya game ini untuk mengakrabkan kita semua nih, biar suasana kita nih nggak terlalu tegang, agar kita akrab nih. Oke, kita di sini akan masuk ke tahap selanjutnya ya. Nah, mungkin kita jelaskan. Nah, untuk menjadi di sini itu kita untuk melakukan PKCKU yang udah kakak jelasin tadi. Nah, di sini kegiatan PKCKU kita itu berupa topik tugas. Topiknya itu tentang kenakalan remaja. Nah, sebelum itu teman-teman siapkan untuk melakukan ini? Siap. Oke, baik. Nah, sebelum itu kakak membagikan buku nih, butir-butir nilai Pancasila ini. Nanti 1 orang 2 ya. Adik bisa nanti rapat ke sini ya. Bisa dilihat dulu ya. Oke. Dalam buku ini kan ada butir-butir nih. Di sini kan saya beri contoh ya. Misalnya kan kita topik kita itu tentang kenakalan remaja. Itu kenakalan remaja itu melanggar di nomor berapa gitu kan. Nanti kita cari. Nah, itu poin-poinnya ada di bagian 1. Nah, di bagian 2-nya itu solusi. Misalnya kayak kenakalan remaja itu tidak ini. Contohnya di butir nomor 26 di bagian 1 tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. Nah, itu kenapa dia nggak boleh gitu? Misalnya kan kita sesama remaja itu kita nggak boleh membuli dia. Kenakalan remaja itu kan luas ya deh, kayak misalnya pergaulan bebas, bully, seks bebas. Nah itu, nanti kita kaitkan ke situ kan. Misalnya nama butir nomor 26 bagian 2 halaman 8 tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. Nah itu kan masuk ke bullying nih. Kita kan nggak boleh memaksakan hak-hak orang semena-mena kan. Nah maka dari itu nanti kita buat solusinya itu apa dari yang di bagian 2 halaman 12. Misalnya solusinya itu kayak membela kebenaran. Kita nih membela nih teman yang haknya disemena-menakan sama orang gitu. Mungkin sampai sini paham? Bisa? Bisa? Oke, bisa. Nah, di sini kakak kasih waktu 1 menit ya untuk kalian membaca. Jadi silakan. Nah, coba kalian cari tuh di poin nomor berapa yang melanggar aturan dari kenakalan remaja. Kan kenakalan remaja itu apa ya, luas ya, kayak dari segi pergaulan, bully,
menurut kalian kira-kira butir yang mana sih yang melanggar aturan kayak pergaulan bebas tuh di poin berapa, butir berapa, dan kenapa gitu? Ada yang ingin menyampaikan pendapatnya? Ada yang silakan. Di halaman 10 poin 40 Ya. yang berisi tidak menggunakan atribut untuk hal yang bersifat pembahasan dan berbahaya untuk nyawa. Nah, pada remaja sekarang kan banyak ini yang terus gitu, namanya cari-cari di shopping lah, yang enggak kebutuhan, baju udah banyak nanti kita beli. Nah, iya benar tuh teman-teman, itu salah satu pemborosan ya. Kayak kita misalnya nggak Shopee nih, pasti kayak ini bagus, tergoda, padahal kita tuh nggak butuh, kita tuh cuma FOMO doang, kayak bagus kan itu. Nah, selanjutnya siapa nih yang mau berikan pendapat? Saya Kak, Oke, dipersilakan. di halaman 6 poin ke 13 Kak. Ke-13 apa tuh? Tentang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Karena apa? Kan sekarang tuh banyak tawuran, kayak sekarang tuh kayak nggak ada gitu nilai-nilai yang sama. Kita seharusnya tuh nasihati, nggak boleh kayak gini itu nggak baik. Jadi itu kan kayak gitu dia mengurangi nilai-nilai kemanusiaan, itu nggak punya prinsip kemanusiaan. Iya benar ya, pendapat yang dibilang adik ini. Nah, kenakalan remaja itu salah satunya pergaulan bebas itu kenakalan remaja itu salah satunya tawuran ya, yang di poin nomor 13 tuh menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Seharusnya kita tidak tawuran ya, tetapi menjunjung nilai kemanusiaan. Lalu adik-adik ada yang ingin memberikan pendapat lagi? Halaman 7 poin ke 24 mengajukan pergaulan demi kesatuan dan kesatuan bangsa. Nah, kenapa tuh? Karena kan Kak, kalau kita tidak menjaga suatu pergaulan itu bukan lagi secara kita menunjukkan bangsa gitu. Oke, benar sekali ya, di poin nomor 24 itu memajukan pergaulan demi kesatuan bangsa. Nah, sekarang ini kan banyak tuh pergaulan-pergaulan yang sama, yang bebas. Seharusnya kita tuh memilih nih pergaulan mana yang bagus. Teman-teman yang lain ada yang ingin memberikan pendapat? Oke, silakan. Halaman 6 nomor 16. Ya, kenapa? Ya. Mampu menempatkan kebutuhan serta kepentingan yang keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama dari kepentingan pribadi dan golongan. Kenapa tuh? Karena tawuran kan nggak ada yang kesatuannya misalnya bangsa. Pecah. Iya, benar sekali ya. Lanjut, ada yang ingin pendapat lagi? Oke, silakan. Itu yang halaman 6 nomor 10. Mengubahkan sekali mencintai sesama manusia. Kadang sekali itu kan baik tawuran gitu. Iya. Sebenarnya nggak baik. Iya. Ya kan itu kan teman jawa tuh kayak nggak mencintai sama manusia gitu. Perbuatan sangat buruk. Iya, benar sekali ya teman-teman. Makasih ya pendapatnya dari itu sangat bagus kan. Zaman sekarang tuh banyak kan yang seperti kalian tahu nih, tawuran-tawuran tuh sangat tidak buruk, tidak bagus ya teman-teman. Lalu selanjutnya, Lalu Kak, oke, apa itu? halaman 10 nomor 42. Ya. Tidak menggunakan hak pilih untuk bertentangan dengan atau memberikan keadilan. Iya, benar sekali. Nah, adik-adik, tadi kan kita udah membahas nih butir bagian mana aja yang melanggar. Nah, jadi kira-kira solusinya itu apa sih yang bisa diterapkan atau di kalian bilang gitu? Ada yang memberikan pendapatnya? Misalkan? Jadi kan misalnya tadi kan aturan itu kan perbuatan nggak bukan. Iya. Perbuatan buruk. Seharusnya ya kita itu kayak bertanggung jawab itu. Tanggung Tanggung jawab. jawab. Iya. Menjaga diri kita sendiri. Itu ada di poin nomor Nomor 9. 9. Ya, yang bagian B ya. Iya. Sebentar lagi. Yuk. Itu kan tadi kan itu kan masalah Dari tadi kan tentang tawuran. Tawuran itu tawuran itu nggak baik kan. Seharusnya dari kok dalam sendiri nih. Yang itu tuh kita harus bertanggung jawab menjaga diri sendiri. Bukannya masalah ikut-ikutan yang kayak gituan. Itu nggak baik. Waktu itu harus menjaga itu dan lebih bertanggung jawab menjaga diri sendiri. Iya, benar sekali ya teman-teman. Selanjutnya ada yang ingin menyampaikan pendapatnya lagi? Oke. Saya menyatakan bahwa pemborosan dan budaya itu
beberapa yang aja. Dan itu cara untuk mengatasinya itu ya sabar kak, mengendalikan diri gitu kan kak. Karena kan sabar itu kan juga harus yang lain gitu kan kak. Kan juga harus mengatur diri untuk yang itu kali. Ya, benar sekali ya. Barusan kita nggak baik, jadi kita harus sabar nih menghadapi diri kayak aku nggak perlu ini, jadi kayak kayaknya nggak usah deh gitu. Oke. Selanjutnya teman-teman, siapa nih yang mau lagi? Ayo, angkat tangan. Oke, semangat. saya mengatakan Sebenarnya itu Pak, kita harus berpikir maju atau Di konsisten. poin nomor berapa itu? Di poin 18 dan 19. Berpikir maju dan lebih konsisten. Oke, baik, terima kasih. Nah, selanjutnya teman-teman siapa lagi nih? Oke. Itu kan kita harus memegang janji. Tadi sudah janji, ya. Janji kan apa dari menanggapan diri kita harus menepati janji Oke, terima kasih ya. Nah, teman-teman, siapa lagi nih yang ingin menyampaikan pendapat? Oke. tadi kan tentang perkembangan Iya. dengan atasnya lebih positif supaya tidak Oke, benar ya teman-teman. Kita harus berpikir positif. Kalau kita merusak fasilitas umum kan itu perbuatan buruk, kayak merugikan yang lain gitu kan. Nah, selanjutnya, ayo siapa lagi? Saya, Kak. Oke. Tadi kan Kak menunjukkan tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Dan jadi topiknya kita harus membela kebenaran, karena kebenaran itu sangat penting di kehidupan kita sekarang. Karena kan kita nggak tahu mana yang betul, mana yang salah, semua itu sama rata. Jadi kita harus bisa membenarkan dan membela kebenaran kita sendiri. Kalau nggak pun ya membela kebenaran orang lain, tapi yang benar, kalau dia itu emang benar gitu. Oke, baik, terima kasih adik-adik. Nah, kita sudah membahas tentang kenakalan remaja, dari tentang pergaulan bebas, bullying, membela kebenaran, kayak jadi pemborosan. Nah, oke, baik, terima kasih. Nah, setelah mengikuti kegiatan pada hari ini, apa sih kemajuan apa yang ada dapat? Jadi gini Kak, kemajuan yang didapat itu bahwasanya kita nggak boleh hidup terlalu boros, nggak boleh mengikuti kenakalan remaja, kita di dalam masyarakat harus bagaimana, dan apa yang harus kita jalankan peraturan sekarang, pokoknya gitu lah. Oke, baik, selanjutnya ada yang ingin oke. Setelah kita Mangga. akhirnya tahu kan tentang masalah, solusinya, terus kemudian apalagi sekarang ini yang mungkin meningkat ya Kak di Indonesia nya. Iya, itu kalau ada program-program kayak itu kan bagus ya Kak, ya untuk penanggulannya, dengan solusinya, gitu kan. Itu bisa di-share lagi. Baik, terima kasih ya. Sebenarnya sudah ada kemajuan. Nah, berakhir sudah nih sesi kegiatan kita pada hari ini. Nah, sebelum itu kita akan bisa nggak nih sih kita melakukan kegiatan lagi di pertemuan selanjutnya? Bisa nggak? Oke, bisa. Terima kasih teman-teman. Nah, tadi kan kita sudah membuka dengan doa nih. Kita tutup dengan doa juga ya. Ada yang ingin berdoa? Teman-teman? Ayo. Oke, sebelum kita mengakhiri ini, ada lebih baiknya kita menutup dengan doa. Doa selesai. Oke, terima kasih sudah berdoa pada hari ini adik. Oke, nah sebelum kita menutup ini, kita nyanyi dulu ya. Nyanyinya tuh sayonara, sayonara, sampai berjumpa lagi.